Saudara-saudara, nggak semua hal yang buruk itu yang terjadi pada orang itu sebenarnya benar-benar buruk. Banyak orang menganggap bahwa kalau kejadian, wah ini berat banget nih buat saya. Ini totally bad. Ini nggak bagus ini buat saya ini. Aduh, mengerikan gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat, kalau kita sabar dikit dan kemudian kita ngerti, ternyata yang terjadi sering pada orang mungkin sedang saudara lagi alami hal yang nggak baik, yang lagi buruk gitu. Itu ternyata belum tentu benar-benar buruk. Karena Alkitab bilang dalam Roma 8 ayat 28, Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu. Betul ya? Dalam sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang nampaknya tidak baik. He works, dia tetap bekerja, amin. Nah, saudara, waktu awal abad ke-19, kalau saudara kita cerita pembukaan, jadi ada seorang bakers atau pembuat kue terkenal di Amerika, ini di awal 19, jadi dia ada pesanan banyak dan kemudian lagi dia suruh pekerja-pekerja karena dia seperti chef gitu ya, bakers yang terkenal. Dan kemudian waktu dia suruh orang-orang itu sedang membuat adonan dan dia kemudian dengan resep rahasianya, kemudian dia udah mulai masuk kepada panggangan-panggangan karena waktu itu pesanan di satu kota itu besar, lagi ada acara festif gitu besar dan kemudian dimasukinlah di oven dan kemudian setelah ovennya mulai 30 menit, 40 dia tertarik, dia coba melihat, loh kenapa kita cookies kali ini tidak mengembang? Ternyata ada yang lupa saudara. Dia lupa, ternyata dia lupa memasukkan baking soda, baking powder waktu itu. Dan membuat itu kemudian tidak rise up, tidak mengembang. Pusing dia karena udah dimasak semua dan akhirnya dikeluarkan. Dan kemudian jadilah cookies yang kemudian agak padat dan juga lembab karena tidak pakai baking soda. Dan karena acara itu sudah mau dimulai, akhirnya dia kebingungan, aduh gimana ini. Kemudian dia taruh topping sedikit dan kemudian dibawa ke depan dan orang-orang bilang enak, padat, lembut, tasty, sedikit oily, tapi enak banget. Saudara tahu, itulah sebenarnya cikal bakal brownies, awal abad ke-19. Brownies adalah seorang bakers yang lupa memasukkan baking soda waktu baking powder waktu itu ya di istilahnya. Nah, saudara, nggak semua yang kemudian yang buruk yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak suddenly wah ini disaster gitu. Wait, tunggu bentar. Kita akan melihat bagaimana dalam kehidupan kita sebenarnya yang buruk terjadi. Saya mau tanya deh gini saudara. Coba cek perjumpaan Anda dengan Tuhan kebanyakan waktu justru di masa-masa yang buruk. Coba cek sekarang. Gimana di saat mau bayar tagihan, di saat sakit, di saat keluarga bermasalah. Kejadian-kejadian buruk justru sebenarnya kalau kita cek kembali dalam kehidupan kita, Tuhan malah hadir di situ dan kita benar-benar ngalamin Tuhan. Betul ya? Jadi gak selamanya yang buruk itu benar-benar buruk, betul ya? Kalau saudara benar-benar bersabar sedikit dan kemudian mencari apa maksud Tuhan, and you will meet the God. Kamu akan bertemu dengan Tuhan, kamu akan berjumpa dengan Tuhan. You ready church? Siap ya? Pagi hari ini kita akan bahas saudara, kita akan lihat firman Tuhan yang akan saya bahas detail satu demi satu ayat saudara. Dan saya berdoa supaya kita bakal belajar sama-sama. Dan yakini saudara firman Tuhan itu kalau dibaca keren banget gitu ya. First by first saudara kita akan lihat temanya high quality, firman Tuhan ini ya, ini high quality, pokoknya keren banget. Nah hari ini saya akan ajak saudara buka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 saudara-saudara. You ready church? Tepuk tangan dulu dong, mana nih? Come on Metro Church. Semangat, kita mau dengar firman Tuhan ya. Ayat 1 sampai 3 saya baca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim, Yahudi nih, orang Jews, orang Ibrani. Orang ini mempunyai 2 istri. Berapa istri saudara? Oke, jadi ternyata kisah di Alkitab gak semuanya perlu diikutin kali ya. Oke ya, cukup ya. Ini karena dalam perjanjian baru cuma 1 Om Roni tuh istri tuh. Tuh Kak. Kalau Indonesia anak boleh 2, tapi Alkitab tulis Elkana punya istri 2. Nanti kita ngobrol lah ya gini. Apa sih kenapa dia kemudian akhirnya punya 2 istri gitu. Orang itu dari Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Oke. Jadi Penina istri pertamanya itu ada anak dan istri pertamanya justru Hana. Jadi dalam tradisi Yahudi begitulah. Jadi waktu dia punya istri pertama, ya mam sorry dia ya itu sesuatu yang normal waktu itu bahwa and then
dia mengambil istri kedua karena yang pertama nggak bisa memberikan anak, kurang lebih gitu ya. Nah saudara, namanya ini nggak punya anak, ini tekanan banget waktu itu di Yahudi, so di tradisi, di culture waktu itu tuh menyiksa saudara kalau nggak punya anak begitu. Makanya kemudian nikahlah dia dengan Penina, and then Penina bisa kasih anak pada dia. Saudara, kita di sini mau lihat saudara, kalau saudara pernah baca cerita ini, saudara, akhirnya Hana itu kan gak punya anak, dan Penina punya anak. Padahal in the first lady adalah Hana. Tapi karena Penina punya, Penina yang kemudian seperti first lady. Nah inilah timbul masalahnya. Karena Hana gak punya dan Penina punya, this is the problem. Oke, saudara, coba kalau kita lihat, memang soal punya gak punya, ini isu utama di dunia ini. Dunia ini selalu memandang bahwa yang punya itu berbeda dengan yang gak punya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian di awal, waktu manusia dikasih sama Tuhan semua boleh kamu makan. You can have all of this, semuanya kamu bisa makan, tapi in the middle, you have not. Jadi dia sudah punya, tapi di sana dia belum punya. This is the problem. Nah dunia selalu mendorong kita untuk melihat, selalu yang punya bakal jadinya nampaknya lebih unggul. Kan begitu kalau kita di kantor tiba-tiba ada orang baru datang. Dia orang baru ini menguasai 5 skill. Saudara 2 skill. Minta maaf saudara, cepat atau lambat si 5 skill ini pasti mau lewat Pak saudara. Ayo, to be honest, kita jujur aja saudara. Kita mesti mengakui bahwa siapa yang mempunyai, memang cara melihat dunia seperti itu saudara. Apa yang kamu punya? Kalau kamu gak punya, minggir dulu bos. Siapa yang punya, dia pasti maju duluan, kan begitu. Dan waktu itu juga kayak gitu, dalam culture-nya, bahwa Penina itu punya, tapi Hana enggak. Nah disinilah kemudian Hana sakit hati bos. Disinilah Hana sudah mulai terluka. Karena apa? Karena dia gak punya. Nah tapi kemudian begini, kita lihat lagi, kita lihat ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun, pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya dan laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi tiap tahun mereka datang, mereka untuk beribadah. Ini sangat-sangat religi banget keluarganya, bagus. Mempersembahkan korban. Jadi kalau dalam Israel itu ada yang namanya bagian Tuhan. Biasanya lemak kemudian dibakar, itu persembahan untuk Tuhan. Dan kemudian untuk para imam ada lagi bagian-bagiannya. Seperti pastor khotbah 2 minggu lalu. Itu shoulder, itu perut dan juga rahang. Begitu. Itu untuk para imam. Dan kalau waktu itu sudah diselesaikan pembagian itu, maka sisanya itu milik the family. Dan bagian yang terbaik untuk keluarga waktu itu, kalau kita lihat di dalam NIV, 1 Samuel pasal 1 ayat yang kelima, bahwa si Elkana sebagai pemimpin keluarga, itu ngasih yang terbaik kepada Hana. Kenapa dia dikasih yang terbaik? Karena ayat Alkitab bilang kayak gini. Meskipun ia mengasihi, ini agak berbeda ya, ini Indonesian version sama NIV-nya agak beda. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi waktu kumpul keluarga dan kemudian membagi-bagikan itu dia, karena bakal makan bareng, itulah waktu itu korban persembahan gitu ya. Hana dikasih yang terbaik oleh Elkana. Kenapa? Karena saudara, karena dibilang bahwa dia nggak bisa kasih anak. Jadi untuk penghiburan, kalau kita lihat di NIV, sebenarnya kalau di NIV-nya 1 Samuel pasal 1 ayat yang kelima, dikatakan bahwa Elkana kasih double portion kepada Hana. Karena kasih yang kata dia. Dia selalu merasa sedih karena Penina ada anak dibagi-bagikan. Sementara Hana gak ada anak. Jadi Elkana kasih double portion. Oke. Double portion. Thank you tim multimedia. He gave a double portion. Tapi saudara, dia kasih double portion. Toh tetap Hana tetap sad, tetap sedih. Saudara, kita mau lihat gini saudara. Coba kita lihat. Jadi kalau misalnya kita misalnya di kantor gitu ya, kita mau masuk di kantor, terus kemudian kita gak boleh lewat gitu kan. Terus kemudian, kenapa gak boleh lewat? Saya saudara termasuk posisi gitu di kantor ya. Terus oh ini security-nya kok tutup dulu sementara karena bersih. Oh tunggu, kita mau cepat. Saudara pasti terobos, bener gak? Tapi saudara kalau sudah datang ke kantor dan kemudian saudara ditutup jalannya, dan kemudian security bilang gini, maaf pak belum bisa masuk. Kenapa? Direktur belum kasih buka ini jalan. Oh pasti saudara gak mungkin masuk, bener gak? Karena bos yang suruh tutup.
Kalau cuma satpam misalnya satpam suruh tutup, kita mau cepat ini, saudara bisa naik. Tapi kalau bos bilang tutup, kelar. Siapa tuh mau naik? Oh, orang lihat pintu belakang. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, coba balik lagi di ayat yang kelima. Saudara, sini ada menarik di Alkitab Bahasa Indonesia. Ada kalimat yang serem banget loh. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, kalau Tuhan yang tutup, mau bilang apa tuh orang? Betul nggak? Kalau orang mungkin berargumen, kalau cuma orang yang menutup sampai jalan, orang bisa berargumen. Oke apa buka Jo, sampai jalan so ini. Tapi kalau kita dengar Tuhan yang tutup, orang mau bilang apa? Tuhan yang tutup, mau bilang apa kita? Nah saudara, kita dapat sesuatu waktu baca ini, gini. Saudara tahu nggak di pasal ini, ayat-ayat terakhirnya, kandungannya Hana terbuka, betul nggak? Akhirnya dia melahirkan Samuel, betul? Akhirnya dia dapat anak, namanya Samuel, dikasih sama Tuhan. Tapi di awalnya tertutup dulu. Saudara tahu gak, dalam hidup ini kita pikir gini ya. Ternyata dalam perjalanan hidup kita, banyak jalan yang kita jumpai di awalnya tertutup loh. Di pasal ini, di ayat kelima dikatakan Tuhan and God close, Tuhan tutup kandungannya, dia gak bisa punya anak. Saudara mungkin dalam hidup ini saudara sedang mengusahakan sesuatu. Saudara ingin melakukan sesuatu dan sedang berusaha dan kemudian pas saudara lihat, ya Tuhan tutup ternyata. Ada yang ikut tes, aduh pingin masuk perguruan tinggi di mana? Oh di Jakarta, oh di mana? Di Surabaya, di Bandung, oh di Manado. Tapi kemudian gak lulus. Tahun kedua cek lagi, gak lulus. Tuhan kenapa engkau tutup? Saya mau kasih tahu saudara, benar ada pintu yang memang Tuhan akan tutup satu kali untuk selamanya. Tapi kabar baiknya saudara, ternyata gak semuanya Tuhan tutup untuk selamanya. Kamu masih punya kesempatan untuk minta Tuhan di dalam doamu. Tuhan please buka. That's why kenapa kita pelajari bulan ini tentang berdoa. Ngalamin Tuhan. Karena ternyata kalau ada hari ini kau sedang hadapi jalanmu tertutup. Tolong jangan cepat-cepat kamu berpikir itu tertutup selama-lamanya. Sudah datang belum ke Tuhan? Tuhan, is it closed forever? Apakah ini benar-benar tertutup selamanya? Jika ada kemungkinan, I will begging you. Kita akan berdoa dan memohon. So that you can open the door for me. Saudara bisa ngerti ya? Saya gak ngerti apa yang sekarang saudara sedang jumpai. And then you see, the door is closed. Dan saudara tiba-tiba menyerah. Nanti pas saudara di surga, nanti Tuhan bilang, kayak pangan Anda buka. Kayak pangan Anda minta pak kita cuma tutup di awal. Anda minta. Haleluya. Oke, di sini ada yang merasa pintunya lagi tertutup. Jangan cepat-cepat mikir itu tertutup selamanya. God still can open for you. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Karena memang di ayat terakhirnya Tuhan buka jalan, saudara. Kita jangan cepat-cepat merasa bahwa Tuhan, and then you just close it forever. Udah tanya belum? Gak mungkin kayaknya nih kak. Gak mungkin, udah tertutup. Siapa yang bilang? Udah tanya belum? Udah memohon belum kepada Tuhan? Kita lihat nih struggle-nya Hana. Hana udah dapat double portion aja, dia masih tetap merana. Walaupun dapat double portion karena dia merasa Tuhan tutup. Kita ngerti kesedihannya gimana. Dan kemudian di ayat yang ke-6 nih udah mulai lihat nih konfliknya nih. Ayat yang ke-6 bilang gini, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Ya iyalah, posisinya berubah. Jadi ini Hana tuh datang kepada Tuhan karena bukan hanya sekedar dia gak bisa punya anak. Karena posisinya terancam. She's the first lady, tapi kemudian dia kayaknya sekarang aku jadi second lady nih. Makanya kenapa kemudian si Penina selalu nyakitin. Saudara kalau kita lihat kata menyakiti, ini kata istilahnya itu iritasi. Saudara mungkin pernah nonton ya kali di film. Saudara tahu nggak gimana kalau misalnya di rumah tuh ya selalu disinggung-singgung. Saudara gini lah ya, contoh ya misalnya ini Indonesia banget gitu. Saudara merantau ke Jakarta gitu ya, terus kemudian saudara tinggal pas saudara pe keluarga begitu tuh. Yang saudara pe keluarga adalah saudara pe om gitu ya, itu om. Terus kemudian saudara bangun pagi ngepel terus tiba-tiba DP Ma itu bilang gini, cuma pel itu leh. Saudara tiap hari diomongin, saudara makan, so habis lagi tuh ikan. Saudara terus kemudian saudara, so habis lagi beras. Saudara udah mulai, udahlah gue pulang aja lah. Ngapain di sini tiap hari kita. Saudara ini kata gusar itu, kata sakit itu. Penina hari-hari nyindirin dia. Ya kasih yang gak ada anak leh. Kasih yang cuma begitu leh. Jadi dia selalu mengiritasi. Saudara bisa bayangin saudara di rumah, terus saudara numpang. Dan kemudian orang yang di dalam rumah itu selalu nyinggung saudara. Ini the first lady disinggung-singgung sama the second lady. Guys,
This is irritating banget, ini sakit banget. Begitu ya. Gak usah perlu nyakiti leh, betul ya. Pasangan kita punya 2 istri udah sakit, bener gak? Men, serem gak tuh? Menyala bos. Gile, api bos. Dia dibilang memang mau nyingkirin, kalau kita lihat ya, dia tuh nyingkirin. Jadi kalau kita numpang di rumah keluarga terus kita disindir-sindir, tujuannya apa sih? Ya karena tante mau kamu keluar, get out lah, kick out. Kok tendang, ngapain sih di sini kelamaan? Bilang cuma liburan di Jakarta 2 hari, kok udah 2 bulan aja, habis di beras kita. Saudara merasakan nih, saudara tahu kan gimana sakitnya? Ini loh tuan rumah First Lady, tapi kemudian she was kick out, dia tuh kayak mau ditendang, makanya dia kesel. Kemudian ayat 7 bilang begini, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, pergi kemana saudara? Deng mau pergi di rumah Tuhan, ini nih kita lihat. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. So datang Pak Tuhan, dia terus sakiti saudara. Wih, this is terrible life saudara. Di rumah disakitin, dan kita mau ibadah tapi Tuhan, kita juga disakiti. Serem gak? Mark keren ya kalau kita nih, tapi dia tetap on the track, oke? Disakitin tapi dia on the way to worship God. Dia ada di dalam jalurnya Tuhan. Saudara gini, saudara hari ini saya nggak tahu, mungkin saudara lagi sakit hati, kita nggak tahu apa yang sakit, kekecewaan, perih hatimu tentang dunia ini, tentang keluargamu, siapa mungkin kamu lagi kecewa, kamu lagi sedih. But if you on the track, kalau kamu lagi jalan ke rumah Tuhan, walaupun kamu sedang tersakiti, no problem, tenang, you are on the track. Saudara gini, kalau kamu lagi nyaman, lagi bahagia, tapi you are not on the track, be careful. Gitu ya. Jadi hari ini kalau kamu lagi tersakiti, but you are on the track, aman itu bosku. Oke? Oke, aman? Biar sakit tapi on the track, dia datang ke rumah Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun sakit tetap pergi ke rumah Tuhan, amin. Walaupun kecewa mungkin. Malas banget ke gereja. But oke lah, tetap pergi ke gereja. Ngerti? Tuhan gak kasih, kita kesel. Ngapain udah berdoa, udah puasa, Tuhan gak kasih. Gak mau ke gereja. You are not on the track bro. Gak mau datang lagi ke Tuhan. But meskipun kamu lagi disakiti sama orang, tapi if you are on the track, aman itu bosku. But tenang, oke? Dan kemudian dikatakan dia, ini ada yang menarik saudara. Jadi waktu kita selidikin, ada 2 kata yang menarik. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Apa saudara? Nangis dan, saudara gini ya. Sebenarnya kalau kita lihat nih, ciri-cirinya, ini ciri-ciri depresi. Nangis dan tidak mau makan. So, saya khotbah ini di Bitung, di minggu pertama. Setelah khotbah ada jemaat baru lah yang datang. Terus kemudian dia bilang, ini Pak Pendeta nih tapi anak persis yang baru dikhotbahkan. Dia bilang yes and amen, benar. Jadi gini saudara, ciri-ciri orang depresi adalah pertama dia nangis dan kemudian gak mau makan. Dan kemudian ini menuju ke gak mau keluar dari kamar. Ada kita pernah ngadepin ada anak yang gak pernah keluar dari kamarnya 6 bulan. Cuma dikasih mamanya ke kamar. Sampai dia kurus, dia cuma ngurung diri kamar. Terus kita ketemu anaknya langsung. Kenapa? Karena dia putus dari ceweknya yang dari SMP sampai dia umur 20. Dia pacaran 14 tahun. Apa gak ada yang lebih lama dari ini? Kayak nyicil rumah aja KPR 15 tahun, ini 14 tahun bro. Jadi dia stres bro. 14 tahun pacaran. Jadi kalau yang cuma 7 tahun putus biasa aja kali. 14 bro, dia depresi bro. Dan kita kemudian kenapa? 14 tahun, jadi kita pun ngomong-ngomong gak bisa bro. Kita 6 tahun untungnya jadi, hampir sih gak jadi. Pokoknya kalau gak jadi kita bisa adu nasib lah, adu nasib juga kalah. Kita 6 tahun pacaran gak jadi. Ini mau adu nasib sama dia 14 tahun. Kita 14 tahun putus. Oh udah gak mampu, ya udahlah serah lo, depresi lah gitu. Gak gampang, bener gak? Saudara-saudara begini. Saudara, tapi ada yang menarik di sini saudara. Saya mau kasih tahu saudara, ini rahasia banget kalau saudara lihat ayat ini. Saudara tahu nggak? Ini sering loh sebenarnya kita lewatin fase ini. Saudara tahu nggak? Ini ada masalah. Coba Timul Med liatin. Jadi kata menangis, saudara pernah lihat kalau anak kecil nangis kelamaan, kayak misalnya Russell saudara di gereja atau nangis atau adik menangis sampai ngantuk, tak tidur. You know why? Karena kalau kita nangis itu ngeluarin energi, betul nggak? Jadi nangis saudara, mungkin saudara pernah juga ya, saudara mungkin pernah juga tak tidur.
Karena lihat, capek dia tidur di karpet, kasih pindah. Kenapa? Karena menangis itu, the energy is out gitu, energinya keluar. Dan masalahnya DP posture saudara, udah nangis dan tidak mau makan. Nothing comes in and something comes out. Jadi ada yang keluar tapi gak ada yang masuk. Man, this is terrible. Ini berbahaya saudara. Saudara, keluar energi, malah gak ada yang masuk. This is trap. Oke, nanti kita akan lihat saudara. Jadi hati-hati kalau hari ini kamu sudah mulai sering kayak gini. Gak mau makan. Nangis dan udah mulai gak makan. Saudara tahu DP posture, kalau orang depresi, itu dia seperti mengecil. Sensitif dan mengecil. Gak bisa disentuh. Nangis dan kemudian gak mau makan, lemes. Posturnya mengecil. Lemes. Saudara tahu gak? Waktu kita lihat gini, ini postur tipuan iblis banget nih. Waktu kamu disakiti, please jangan sampai ambil langkah ini. Menangis dan kemudian gak mau makan. This is can harm yourself. Kalau saudara nangis dan kemudian saudara gak makan, saudara lemes. Iblis suka banget kalau orang lemes. Karena bentar lagi dia masuk kamar dan kemudian dia sebentar lagi ngambil tali. Man, this is terrible man. Makanya kenapa gini, lu saudara percaya gak percaya? Saudara pernah stres kan? Bener ya, tertekan gitu ya. Coba you makan yang enak. Tell me the truth. Apapun masalahmu, saya mau kasih tahu ya, khotbah pagi hari ini, poin pertama, makan. Makan enak. Kita biar, mana mesti makan. Kan, saudara, oh ini gak alkitabiah nih pastor ini. Saudara tahu gak, waktu Elia habis hantam itu Isabel dan nabi-nabinya, dia lari ke biri-biri ketakutan, lemes. Saudara tahu gak, Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kekuatan kepadamu Elia. Gitu kah? Tuhan kirim makan, lihat burung gagak makan. Udah enak. Tapi ini beneran, saudara kalau stres makan. Jadi kita bilang sama Kak Jili, bilang gini, ini Aping biar stres. Kan ada orang stres gak mau makan, nih kayak gini nih type. Men kalau you stres dan lu tetap makan, ini skill yang istimewa bro. Jadi kalau orang Manado ini termasuk oke lah. Biar stres tetap men, besar-besar semuanya men. Makan tetap sedap. Biar stres makan sedap, this is skill men. Tapi bener gak? Coba saudara lagi stres, kalau saudara gak makan, makin hancur, kamu makin gak bisa mikir. Tapi kalau kamu makan, kamu jadi lebih bisa mikir. Karena Yonatan waktu berperang lawan Filistin, udah lemes mereka semua. Yonatan bilang, ada madu di sana. Kong dia makan, kemudian Yonatan bilang, matanya terang. Tapi I will tell you the truth yang lebih dalam daripada ini. Matius 4 ayat 4 bilang gini, manusia tidak hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makan nasi, makan yang enak aja kita dapat power. Apalagi makan firman, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Saudara 2-3 bulan yang lalu kita depres banget. Saudara mungkin gak tahu, kita stres banget. Banyak banget masalah dalam kita kehidupan yang ini gimana, kita tertekan banget. Saudara kita gak ngerti bagaimana kita baca firman. But on that time, kita istri saksi bahwa kita tiap pagi subuh kita selalu baca Alkitab. Even kita lagi stres kita tapi ini memang firman Tuhan, dia have a power man. Mungkin waktu baca gak ngerti, tapi memang pagi-pagi kemudian baca firman. Something happen memang. Jadi Matius 4 ayat 4 bilang, manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi dari setiap firman. This is the words. Kita cuma baca. Dan malahan ya, itu firman, kalau kita rasa abis itu kita kemudian nyiapin khotbah, itu powerful banget. Kita ngerasa tuh firman tuh, saudara kalau hari ini kamu lagi lemes gini, kamu lemes secara fisik kamu makan. Kamu secara jiwa, kamu butuh ketemu teman, ngobrol, orang-orang yang kamu kasihi, pelukan, mamamu ketemulah, makan dari mamamu, ngobrol sama orang tua, itu bagus. Tapi kalau spiritualmu lagi masalah, makan firman Tuhan. Kadang ini firman Tuhan ini saudara, itu benteng terakhir saudara. Fisik lemes, mental jatuh, tapi waktu rohmu menyala, because you have these words. Kalau kamu makan firman Tuhan, itu terakhir saudara. Yang nyelamatin kamu saudara selama ini. Yang sebenarnya bikin kamu tetap kokoh tuh karena kamu makan firman Tuhan. That's why kita bilang, Queen, udah gak ada jalan lain ini. Kita solusi aja udah gak bisa mikir. Kita makan firman. Yang pasti itu kita tahu kita mesti makan enak. Kalau kita makan entah kenapa, alkitabiah banget. Kita bisa jadi lebih mudah pikir. Coba gini, kamu lagi stres, coba tes gak makan. Makin ambruk hidupmu.
Makan di mana kita habis ini siang? Come on. Ini postur yang salah. Oleh sebab itu kemudian di ayat berikutnya dibilang begini, ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu dari 10 anak laki-laki? Kamu memang gak bisa kasih anak Pak kita, but you have me. Ini rahasia besar juga saudara. Kita tuh gak punya, itu buat kita sedih. Because I don't have that one. Makanya Elkana hadir gini, you have me. Saudara, mungkin di sini ada yang belum punya rumah. Sudah menikah belum punya rumah. Paling tidak kamu punya istri yang baik. Paling enggak kamu masih punya anak. Paling enggak kamu masih bisa bernafas. Sama kayak lagu The Nasib. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Syukuri yang ada bos. Yang enggak ada ya udah. Tapi yang ada dulu, coba saudara lihat kiri kananmu yang datang berdua bertiga, lihat kiri kananmu, you still have them, come on. Biar aku nggak punya yang di sana, yang di situ, yang di sana, but I have you, you have me. Tuh, bos, ada mah itu baile. Karena waktu stres kurang dia tuh, kita gini, Dok makanya tidak baik seorang diri Dok, serius. Sorry ya, this is to rush lah tapi. Jadi waktu kita stres banget. Yet by I have God and I have my wife. Kalau istri ninggalin abis kita waktu itu bro mungkin. Jadi kita ngerti lah ya. Maksudnya memang benar Alkitab itu bilang wanita itu penolong. Ada amin Pak. Kadang-kadang nyusahin sih. Permintaannya banyak banget, pusing juga sih kadang. Tapi kita ngerti banget kenapa ini. Suaminya bilang, you still have me. Thank you. Ada istri. Itu kehadiran penting banget tuh. Dan kemudian lanjut ayat begini. Lanjut ayat berikutnya. Ini baru mantap. Boleh gak makan? Boleh gak baca sama-sama? Boleh ya? 3, 2, 1. Pada suatu kali. This is the right posture, man. Makan. Bedain ya, tadi ya bedain ya. Nangis. Gak mau makan, makin kecil. But this time, man. Waktu dia makan dan minum. Apa dibilang? Stand up. Stand up. Dan mereka ini lagi mau menghadap Tuhan. That's why kenapa saudara? Kenapa hidup ini terlalu keras? Gampang sebenarnya. You belum makan. Iblis selalu tipu kamu supaya kamu gak makan. Terutama gak makan firman. Karena Hana waktu makan dan minum. And then she stands up. Dia berdiri. Tuhan gak nolong aku. Enggak, Tuhan tolong kamu. Cuma kamu gak berdiri bos. Karena kamu gak makan. This is the right posture. Karena Hana habis makan and then Hana berdiri. Penina nyakitin, aku jadi kecil. Tapi sekarang ketika aku makan, and then I stand up. Oh, come on. Penina, sini. I'm the first lady. Come on. Makan, bos. Kalau pastor tanya, khotbah apa itu? Tobing itu. Makan, pastor. Lagi puasa. Cilaka ini, sesat lagi nih orang. Gawat nih. Tapi sorry, pastor sorry nih. Cuma konteks khotbah. Orang lagi puasa bener ya. Lagi puasa. Tapi gini, kita cerita ini beda puasa dengan gak mau makan tadi. Kita memang udah catat, kita perlu kasih tau baik-baik. Saudara kalau puasa, entah bagaimana kita ada sakit mal. Buat kalau puasa kenapa gak sakit mal? I don't know. Jadi karena tubuh kita siap, itu beda. Dan kemudian gini, kadang beda sama gak mau makan. Mungkin sama-sama 10 jam gak makan, tapi kalau puasa beda spiritnya. Yang satu nyakitin diri, kalau puasa membatasi diri. And then your faith grows up. Imanmu naik. Beda sama tadi, nangis dan kemudian gak mau makan. Itu spiritnya melukai diri. That's not good. Mereka makan dan kemudian berdiri, Hana, oke. Kemudian sedang Imam Eli duduk, oke lanjut. Ini postur yang benar, katakan amin. Makan dan minum, please kalau lagi stres, ingat pastor pasti khotbah. Paling gak you makan, jangan sampai ditipu iblis. Gak mau makan, kurung diri di kamar, oh man makin hancur hidupmu. Trust me,
Mereka yang stres keluar dan kemudian cerita sama orang dan kemudian ngobrol sama teman dan makan bisa ngedepin. Tapi mereka yang sembunyi gak mau makan, menutup diri, mematikan lampu, habis pasti hidupnya. Cepet kalau kamu punya teman gitu, get away, keluar kamu dari situ. Tipuan iblis itu men. Itu gak benar itu, mesti keluar. Mesti makan kita bos. Benar ya? Lanjut. Dan dengan pedih hati, oke lanjut sebelumnya. Oke, kemudian ayat 9, oke mereka makan dan kemudian istilah gini saudara, yang penting ada yang masuk dulu, betul gak? Ada yang masuk, urusan dia datang dan kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-10 dibilang gini. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Gak apa-apa you mau menangis kepada Tuhan, terseduh-seduh, sujud kepada Tuhan. Tapi yang penting makan dulu. Posturnya salah kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan lemes gini, aduh gak mau makan, menyakiti diri spiritnya. Bukan puasa nyakitin diri. Aduh apa yang kamu bawa kepada Tuhan? Baru ngomong Tuhan, udah lupa. Kenapa? Karena kamu lapar. Bener kan? Kalau makan gak bisa ngomong, gak bisa ngomong ya. Apa dikasih, diajak di warbook, lancar langsung ngomongnya gitu ya. Gratis, lebih lancar. Ketagihan ini. Kemudian nangis sambil terseduh-seduh. Abis itu ayat setelahnya bilang gini. Kemudian bernazarlah katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini. Panjang dia cerita saudara. Kalau saudara lihat sampai ayat yang ke-14. Itu benar-benar panjang banget saudara. Karena sangat sakit dari hatinya. Sampai dia kemudian, dan kemudian dikatakan di ayat yang berikutnya. Coba ayat 14 deh, ayat 14. Ayat 14. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu pada mabuk. Jadi saudara kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14 itu ayat 13 dulu, ayat 13. Sorry. Wah gila, udah mau habis waktunya. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saking sakit hatinya. Dia ngomong tuh sampai mulutnya nguap-nguap aja tapi kemudian cuap-cuap doang tapi gak ada suaranya. Dipikirlah dia mabuk. Dan kemudian ayat setelahnya dibilang, Eli bilang, berapa lama lagi engkau mabuk gitu ya. Kemudian akhirnya Hana merespon di ayat yang berikut, ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Sangat apa saudara? Mungkin saudara selagi kayak Hana, lagi berusaha hati. Begini, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. This is the point, ini mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. You mau ngalamin, Tuhan, jangan sedikit-sedikit ngomong sama Tuhan. Curah baik-baik, katakan amin. Hati-hati curah baik-baik pak kamu pe tamang, apalagi pak kamu pe mantan, cilaka ini bos. Ada masa rumah tanggung, you tada konseling, awas you hubungi you punya mantan kong curhat pada dia, uang jauh-jauh itu dari orang semua, amin. Enggak, zaman kalau so kawin, enggak ada tuh pikir aneh-aneh begitu. Kalau mau curahkan semua, curahkan pak Tuhan. Paling bagus pak Tuhan. Kalau ada masalah di luar, curahkan pak istri, pasanganmu. Tapi kalau ada masalah dengan pasanganmu, curahkan pak Tuhan. Betul gak? Dia masalah sama keluarganya loh. Jangan sembarang mencurahkan isi hatimu men. Aduh gawat bos. Kemudian dibilang dicurahkan di hadapan Tuhan, ngalamin Tuhan. Karena nyurahin semuanya. Gak ada yang tersembunyi. Ini Tuhan semuanya. Sampai aku cuap-cuap aja. Gak ada Tuhan suara, udah sakit hatiku. Yang berikutnya. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya apa saudara? Cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Lama loh ngalamin Tuhan. Karena sakit hatinya. Saudara, ada dua kata yang menarik banget sama kita di sini. Kalau saudara lihat nih Alkitab tuh bilang nulis tuh cuma nggak sembarangan gitu, ada artinya. Jadi dalam bahasa Ibrani kata cemas dan sakit hati saudara. Ada yang pertama cemas atau sakit hati. Oke kita coba ya bedah sedikit. Kata cemas. Saudara cemas itu. Jadi ada cemas dan sakit, ini dua hal yang berbeda. Jadi cemas itu sesuatu yang belum terjadi, orang so ketakutan. Makanya orang cemas karena belum terjadi. Aduh, mau bagaimana dong, mau dapat pecat stok kita. Belum. Bos bilang, siapa tuh mau pecat pengana? Tapi orang so takut lebih dulu. Takut pada masa depan. Belum terjadi orang so ketakutan. Nah saudara, kata sakit hati ini dalam bahasa Ibraninya artinya saudara, dia mengalami sesuatu yang terjadi di masa lalu. So terjadi, bikin kita iris, kita sakit hati, kita terluka, kita sakit hati karena apa yang sudah terjadi. Cemas karena belum terjadi, sakit hati karena so terjadi. Jadi kenapa ini Hana berat hidupnya? You bayangkan saudara, ditekan oleh trauma masa lalu dan ketakutan, kecemasan karena sesuatu yang, aduh jangan-jangan penina semua usir pak kita.
Saudara, kalau hari ini kau sedang khawatir masa depan, cemas masa depan, masih lumayan. Tapi bayangkan kalau kamu adalah pribadi yang lagi trauma sama masa lalu kamu, waktu kamu ada sesuatu terjadi, waktu kamu kecil, kamu remaja, atau 5 tahun lalu kamu sakit hati, kamu trauma. Dan kamu juga takut tentang masa depanmu. Kalau you orangnya, you cocok ini firman. You ditekan, masa depan bikin aku takut, masa lalu bikin aku sakit hati. Sudah ngerti betapa sakitnya Hana toh? Ngerti ya? That's why orang yang sakit hati memang bakal ketemu Tuhan. Mazmur bilang orang yang hancur hati, patah hati, Tuhan tidak dipandang hina oleh Tuhan, artinya diterima oleh Tuhan. Kamu yang sedang tergencet, hancur, trauma bikin kamu tersiksa, masa depan bikin kamu cemas. Kalau kamu datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan peduli kepada mereka yang hatinya hancur, patah hati. Tuhan menyambut kamu, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan Hana gak salah. Because aku sakit hati, aku cemas, and I come to the Lord. Ini benar. Jangan datang kepada yang lain. Amin. Dan kemudian lanjut. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Oke, pulang Jodangana. Nah, abis pulang, ini nih baru nih bos. Lanjut. Oke, ini udah selesai ayat 19 saudara. Jadi abis itu dia udah pulang dan kemudian saudara, inilah ayat 19 saudara, ini gak mengada-ngada saudara, ini yang tertulis. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. And pray again, berdoa lagi. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kita mau gali sedikit ini ayat ini saudara. Saudara sudah selesai berdoa, yang diminta apa? Apa? Anak. Oke. Saudara mau anak apa? Having sex. Alkitab tuh logis banget. If you want to have a kids, if you want to have a child, have a sex. Ngerti gak? Saudara minta apa ke Tuhan? Oke. Bagian saudara sekarang apa? Hana minta anak kepada Tuhan. Abis itu ngapain? Ya having sex lah. Oke, kita coba lihat ini baik-baik. Ini prinsip banget. Pastor, kita ini susah pastor. Kita enggak mau ini hidup susah begini dulu. Kita perlu dapat uang, gaji, hasil. Pokoknya kita maulah. Oke. Bangun pagi Jongana dulu. Oh kok bangun pagi? Habis itu cari kerja. Angkat pasir di sana. Nganapi di pasar apa tuh cari enggak ada. Nganapi jual ke sana. Saudara kalau kamu pingin kaya, kamu mesti kerja keras. Kamu gak mungkin duduk-duduk dan santai, ini gak logis. Kalau hari ini saudara pingin gini, Kak kita suka sekali kamu jadi guru Kak. Biar gak ASN juga gak apa-apa Kak. Tapi passionku loh Kak, mau jadi guru, oke. Sekarang kelas berapa? Kelas 3. Habis itu gimana sekarang? Wah pokoknya kita habis ini mau melamar di sekolah. Ya enggak kali, lu sekolah dulu, sekolah guru. Kalau kamu pengen jadi guru, ya sekolah dulu di Universitas Manado, di Unima. Supaya jadi guru. Pengen jadi musisi besar, pengen jadi Fakultas Ekonomi Unsrat. Gak cocok Kak Senen. Saudara tahu Senen masuk apa? Fakultas Seni di Unima. Cocok gak? Cocok bos. Pengen punya anak, having sex. Pengen kaya, punya usaha. Habis apa? Dijualan pisang goreng. Udah bener ini usaha namanya jual pisang goreng. Kan itu usaha. Soal nanti Tuhan berkati jadi pedagang pisang goreng terbesar di Manado, who knows? Tapi jalurnya bener. Minta-minta anak sama Tuhan, tapi hubungan gimana dong? Ini ngerti saudara, Alkitab tuh linear dan logis banget. Apa yang kamu mau? Bilang ke Tuhan. Dan apa yang kamu kerjakan habis itu? Cocok gak? Jangan cuma minta doang, doa guling-guling. Habis itu gak bikin apa-apa. Bangun jam 12. Sorry ya, kita tidur di gereja ini kita gak pernah bangun siang. Dulu kita jadi mahasiswa sini gak pernah bangun siang. I guarantee you. Kita selalu bangun yang paling awal di sini. Gak pernah bangun siang. Gak pernah sampai jam 8, jam 9, jam 7. Never. Waktu jadi mahasiswa di sini. Kita masih Ricky, vakum ini. Walaupun kita berpikir gak mungkin kita gak harap jadi kaya kok. Kita mau jadi hamba Tuhan. But God counts it. Alkitab bilang ya, orang rajin bakal kaya bos. Bisa ngerti. Apa yang kamu jadi public speaker?
mau jadi PR terkenal Aaron. Terus apa? Oh, masuk fakultas hukum. Gak bisa, bos. Masuk public relations sekarang, komunikasi. Itu baru tepat, bos. Tapi gini loh, jadi gini, coba ayat tadi ini penutup ya, ini penutup. Coba di ayat tadi, ini ada yang menarik. Jadi waktu kita selidiki ternyata nggak serta merta ayatnya kayak gitu. Ini kita saudara mau, ini nggak terpisah ya. Jadi gini, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saudara tahu ternyata kata bersetubuh itu bukan cuma sekedar having sex artinya. When Elkana and Hana have a good relationship again. Good relationship. Bersetubuh bukan cuma sekedar tadi bikin anak, bukan. Tapi have a good relationship. Hubungannya pulih lagi. And then you know, God remember. Saudara tahu bahasa Ibrani apa? Waktu hubungan baik, Alkitab bilang, it's in God's mind. Kita baru ngerti, kenapa di Alkitab Perjanjian Baru bilang, usahakanlah perdamaian. Bersatulah. Saling mengasihi. Saudara tahu, karena Tuhan, di pikirannya Tuhan, bahasa yang paling cepat nyampe adalah bahasa cinta, bos. Good relationship itu paling duluan nyampe di dalam hadiratnya Tuhan. Makanya kenapa waktu dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah bilang, ada seorang yang kemudian datang membawa persembahan. Tuhan bilang, berdamai dulu dengan nganape saudara ngana. Gak usah datang bawa nganape persembahan. Karena kadang persembahan itu gak nyampe di hadirat Tuhan. Kalau kamu have no good relationship. Saudara, good relationship selalu ngundang Tuhan. Come on. Gimana, hubunganmu lagi bermasalah? You are not in God's mind. Trust me. Gila kenceng banget man ini. This is powerful man. I don't know. You have no good relationship. You are not in God's mind. Karena Elkana dan Hana have a good relationship. And then both in God's mind. Oh come on. Ngerti? Bilang kiri kananmu, good relationship invites God. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Man, saya berdoa saudara, ada masalah nih pastor. Oke, kalau saudara datang, gimana hubunganmu? Because good relationship itu ngundang Tuhan. Good relationship always in God's mind. And God remembers. Kalau God remembers, Tuhan mau kasih jadi. Itu pertama apa? Tatu tuh bos. Mar kalau good relationship, God open the doors. Keren banget bilang. Let the gate open when good relationship come. Pasal yang ini yang terakhir banget. Oke kita ngerti udah habis. But ini gak bisa ya. Terakhir banget di ayat terakhir bilang gini. Akhirnya tahun depan dia dapatlah Samuel. Ada yang nama anak Samuel sini ya. Akhirnya Samuel dapat. Tapi kemudian seperti mereka biasa pergi ke rumah Tuhan. Akhirnya di ayat terakhir ini sudah dibilang gini. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku demi Tuhanku. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Yang tertutup terbuka. Apa yang ku minta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terselalah ia kiranya menjadi kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah Tuhan. Saudara tahu nggak? Akhirnya Samuel yang didoakan, yang diimpi-impikan, diserahkan kepada Tuhan. Saudara tahu nggak kesimpulannya apa? Orang kalau sudah ngalamin Tuhan, dia akan ngambil kesimpulan. Catat baik-baik. Apa yang Tuhan kasih nggak lebih besar daripada siapa yang ngasih. Saudara, nanti sampai mungkin di ujung umur kita semua kita nggak tahu. Trust me. Semuanya apa yang Tuhan pernah berkati itu we thank for all of that. Tapi semuanya itu jadi nggak lebih penting. Di ujung hidup pasti yang kita ingat cuma Tuhan doang. Nothing. Orang kalau udah ngalamin Tuhan, oleh sebab itu kenapa orang-orang, saudara lihat orang beberapa yang diberkati Tuhan dan gampang banget jadi berkat buat banyak orang. Saudara, orang-orang demikian sebenarnya udah ngerti titik hidupnya kayak gimana. Ternyata yang Tuhan berikan, yang Tuhan berkati itu gak lebih penting. Berkat itu gak lebih penting daripada siapa yang kasih berkat. Ini nih, udah nangis-nangis minta Samuel. Tapi kemudian Samuel, I give you, I dedicate yourself to God. Karena aku sadar bahwa apa yang Tuhan kasih gak lebih penting daripada Tuhan yang aku alami secara pribadi. Ini paling keren.
Orang Kristen yang dewasa ujung-ujungnya akan ngadepin ini. Dan ngerasain, memang Tuhan. Apalah ini, aku bersyukur buat apa yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan di atas segalanya. Orang yang ngalamin Tuhan bakal lewati kayak gini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Apa yang Tuhan kasih semua bisa lewat kok. Teman-teman bener deh. Apa yang Tuhan kasih semua bisa. Yang Tuhan berkati bisa tiba-tiba juga pergi kok. Kamu mesti punya kesadaran ini. Hana titik itu. Tuhan kau yang paling penting. Sesuai nasarku aku kasih.